ngebongkar bagian ini harga spare part 25.000, kasih tarif 100.000 dengan keuntungan sekitar 75-an ya. 75.000 anggapnya itu untuk jasa aja. Ini kan soketan gitu ya. Itu untuk resiko. Tapi kalau misalkan sudah merusak salah satu komponennya dan garansinya itu tidak diberlakukan, sama aja kayak nipu gitu kan. Kamu kasih harga sekian itu udah resiko kamu, tapi nggak ada untungnya bang, ya karena kesalahan kamu ngerusakin barang konsumen kayak gitu. Kalau bisa jadi tukang servis itu yang jujur, jangan ngerusak barang konsumen. Itu yang bikin mereka kecewa dan nggak akan balik lagi gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LTG. Iya gitu deh. Oke, segmen kali ini aku mau ganti LCD Asus lagi ya guys ya. Ini yang kemarin diganti pakai LCD ini ternyata udah pecah lagi aja. Ini keinjek guys. Aduh, kacau sekali ya, keinjek dan layarnya jadi berbayang. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuma berbayang. Tapi berbayangnya ini nggak hilang-hilang. Tompelnya juga ada di sini ya, pecah. Pakai yang ini ya. Ini emang murah dan kualitasnya nggak kayak orinya kan Gorilla Glass. Kita beli lagi, dapat yang merek ini sih diklaim ori, ada tulisannya ori begitu ya, tapi nggak tahu tuh ori apa enggaknya. Nanti kita pasang ke sini sekalian ganti speakernya karena speakernya sember. Ini juga pernah ganti baterai karena baterainya putus waktu itu jatuh ya guys ya. Oke, let's go check it out, langsung aja kita bongkar. Untuk alatnya ini ya, kalian bisa beli paketan gitu ya guys ya, dan kayak gini harus ada karena untuk mempermudah saja gitu ya guys, untuk mempermudah saja. Atau kalian punya obeng mainan bisa dipakai, alat penyongkel bisa pakai cutter kalau nggak ada, tapi jangan pakai yang tajamnya, pakai yang nggak tajamnya buat nyongkel tipis-tipis ya guys ya, karena emang harus ada yang dicongkel. Jadi kita bongkar dulu ya ini ya, kita cabut. Pertama ya dari casing belakangnya dulu guys. Kalau casing belakangnya karena ini pernah dibongkar jadi agak lunak, coba kita pakai ini. Kemudian kita tarik, ini udah pernah dilem juga ya. Aduh, ternyata keras lemnya guys, berarti harus dicongkel. Nah iya, ini pernah aku lem lagi ya guys, jadi keras. Tuh. Bang, kenapa sih HP rusak dibenerin mulu yang ini gitu ya. Ini kan udah 10 tahun lebih dari tahun rilisnya. Ini tuh banyak kenangannya guys, dari pertama ngevlog, nge-YouTube pakai HP ini guys. Ini juga belinya dulu susah payah ya. Dulu belinya waktu nggak kerja gitu kan, sampai minjem duit ke orang tua, bayarnya nyicil ke orang tua biar bisa kerja dulu guys. Karena dulu kerja itu udah mulai harus pakai HP gitu ya, online ngelamarnya gitu guys. Dan ini keras sekali, lemnya ternyata kuat guys kemarin ya. Nah kita congkel, ini agak susah. Ini untuk memperirit biaya servis aja karena harganya itu untuk spare part habis 150 ribuan aja guys. Ini penyebabnya ya, jadi saya tambahin 3M jadi agak rekat kuat guys. Tuh yang sekali, mudah-mudahan baterainya nggak kenapa-napa ya. Kalau udah dibuka kayak gini kita tinggal lepas baut-bautnya aja guys, tinggal lepas baut-baut aja ya di sini ya. Kemarin kita lem permanen tuh karena mungkin pikirannya nggak akan rusak lagi, nggak taunya keinjek guys sama gua guys, pecah lagi guys. Kita tinggal buka aja ini ya, karena ini harus dibongkar dulu. Kalau untuk LCD dia harus ngebongkar ini dulu guys, backdoornya ya. Kemudian kita tinggal buka bagian sisinya ini guys, pakai kuku aja, pakai alat juga boleh ya. Nah kita buka pinggirannya, karena Asus itu pinggirannya iya harus dibuka guys ya, seperti ini guys tuh. Nanti kan kita mau bakal ganti speakernya juga sekalian ya. Speaker aslinya udah sember, ini bisa dibilang tulangannya gitu ya, tulangannya juga harus dilepas tuh seperti itu ya. Oh ya, SIM ejectornya jangan lupa guys. Nah sip, jadinya seperti ini. Ini tinggal kita buka lagi baut-bautnya. Ada baut-bautnya di sini guys. Nah pinggir-pinggirnya ini bongkar semua ya, karena kita mau ganti LCD-nya, soketnya ada di sini, ke sini nanti. Makanya ini sekalian ganti speaker seperti itu guys. Kita bongkar lagi guys.
Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita congkel aja. Di sini ada klip, ada pengunci ya, ini. Nah, penguncinya lepasin dulu satu persatu, nanti gampang ya guys kalau udah kebuka. Tuh. Hati-hati ya, ini bagian cover pelindungnya juga. Ini ada nanti di bawahnya kamera dan yang lain-lain, sensor juga ada di sini guys. Oke. Nah, ini sensor fingernya udah lepas. Sensor finger di sebelah sini, ini udah lepas, ketarik tadi. Nah, kamera depan juga ketarik juga ya. Jadi di belakang sini tuh isinya sensor-sensor ini ya, sensor finger sama kamera fleksibel ada di sebelah sini. Jadi hati-hati nyabutnya, jangan terlalu kasar. Kemudian di sini ada baterai dan juga LCD nih. Kita lepas-lepasin aja dulu nggak apa-apa ya. Nah, baterainya udah lepas, otomatis ini harus kita angkat guys. Jadi itu guys yang membuat harga biaya servis itu mahal ya, kalau baterai tanam itu seperti ini ya. Cuma kadang tukang servis ngambil untungnya tuh berkali-kali lipat gitu ya, bisa beratus-ratus ribu, karena itu apa, dia takut ganti baterainya. Pasti yang ditakutin adalah nyongkel baterai, karena nyongkel baterai salah-salah bisa jebol. Itu yang mereka takutin guys. Tapi kalau misalkan yang profesional mah harusnya nggak takut banget gitu ya. Oke, berhasil ya, berhasil kita congkel. Dan ini adalah fleksibelnya, fleksibel LCD nya. Kita copotin aja guys ya. Nih yang ini nih, ini speaker, tinggal kita buka aja guys. Baterainya ini ya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Ini baru diganti karena kemarin putus di bagian fleksibel kayak gininya nih, putus guys. Ini rentan sekali, hati-hati ya guys ya. Oke, tinggal kita congkel aja seperti ini. Kemudian ini yang agak susah. Nah, ini agak keras guys. Ini pelan-pelan diganjel, diangkat gitu ya, sambil diangkat pelan-pelan gitu guys. Oke guys, ini kita angkat ya, karena ini aku ngelemnya kemarin kebanyakan guys tuh, jadi agak susah. Ini kuat sekali lemnya guys, kemarin terlalu banyak aku ngelemnya guys ya. Nah, seperti ini hati-hati bagian sini dan sini itu LCD dan kacanya aja ya. Ini bakal pecah, karena yang ori juga waktu dicongkel pasti pecah gitu ya. Kalau mau ganti pasti kayak gitu, pecah guys. Jadi ini harus hati-hati sebenarnya ya, meskipun udah nggak bisa dipakai lagi. Kita coba congkel ya. Tuh, lemnya ternyata bagus, lemnya kuat banget guys. Kemarin aku ngasih lemnya kebanyakan, jadi agak keras di sini untuk melepas si LCD-nya gitu ya. Dari pinggir, karena ada tulangnya dari pinggir. Kalau dari bawah atau atas itu cuma, nah ini LCD dan kacanya aja bisa pecah ini. Pecahannya hati-hati ya. Dan wow, keangkat semua LCD-nya. Oke guys, LCD gua ternyata ini rusak ya. Bentar ya. Oke guys, setelah dicongkel-congkel ternyata ini pecah bagian sini tuh kan. Ini kenapa kenapa nggak rapi sih bang, kayak tukang servis gitu. Tukang servis aja bisa nggak pecah gitu dalam pengangkatan LCD. Itu dikarenakan dia punya alat yang namanya heat gun atau blower uap. Jadi tuh sama dia dipanasin dulu biar si lem-lemnya pada rontok. Nah, berhubung kita nggak ada alatnya, heat gun itu lumayan harganya ya guys ya. Jadi kita kayak gini nih tuh. Ini lem-lem aslinya itu sebenarnya kebanyakan nih, kalau kebanyakan ngelemnya jadi kuat banget seperti ini. Keangkat nih kan bagian ininya, bagian pelapis LCD-nya tuh. Sebenarnya tadinya kan nggak rusak ini LCD, jadi tambah rusak gitu ya guys ya. Maksudnya rusaknya tibang ini aja gitu ya. Nah, setelah keangkat seperti ini mesin dan yang lain-lainnya, ini kita bersihin area sini, sensor segala macam ini kita bersihin gitu ya, dari sisa pecahan kaca yang tadi gitu ya, atau LCD sebelumnya gitu. Itu sangat berpengaruh ya guys ya, sangat berpengaruh. Nanti kita bersih-bersihin dulu yang di area sini. Ini lemnya banyak banget ya guys,
Dan harusnya sih memang dibersihkan dulu gitu untuk lem-lemnya ya, biar nggak terjadi kayak gini lagi gitu ya. Tuh banyak banget ini, karena kita nggak ada alatnya. Nanti ini harus dibersihkan dulu ya. Kita coba tes dalam keadaan seperti ini ya. Serusak apa gitu ya, serusak apa. Oke, kita akan coba tes nyalakan apakah bisa atau tidak gitu ya guys ya. Oh, baterainya tidak nyolok. Sebentar. Eksperimen gitu ya, setelah diangkat baterainya. Oke guys, setelah saya angkat ternyata hancur ya, layarnya hancur. Ini udah nggak bisa dipakai lagi. Memang pasti resikonya gitu ya, kalau udah hancur udah pecah tuh seperti itu ya. Sayang kalau nggak ada heat gun seperti itu guys ya. Kita rapihin dulu, ini bahaya, hati-hati ya, kena tangan. Malah dicabut, lupa. Kita kan mau ngetes LCD yang asli ya. Sekarang LCD-nya kita tes dulu. Nah, LCD-nya seperti ini. Ininya tuh kaca guys, pinggiran ininya tuh kaca, makanya rentan sekali retak gitu ya. Hati-hati banget deh ini deh. Kita coba pasang lagi untuk baterainya ya. Aduh, nempel banget nih sama lemnya nih. Nah, ini kita tes normal atau tidak. Ya, normal ya, tidak ada cacat dan warnanya kayaknya agak mendingan daripada LCD yang kemarin. Oke, kalau gitu kita cabutin dulu aja untuk menghindari short. Jadi kita bongkar dulu semuanya, termasuk speaker yang akan. Oke teman-teman, untuk mempermudah pemasangan LCD-nya ini, kita pasang speakernya dulu ya, karena kan kita di sini mau ganti speakernya juga ya. Tuh, kita ganti ini guys. Ini yang ori, ini ori, belum pernah ganti. Ini tuh rusaknya gara-gara ditusuk sama, nah ini kelihatan nggak tuh ya. Jadi dulu tuh ini nggak rusak, dibawa ke tukang servis untuk ganti papan ini. Kayaknya ini dicongkel sama dia jadi sember, dan ini juga asal kayaknya waktu itu masangnya guys. Sempet rusak lagi dan akhirnya rusak total. Ini gue ganti sendiri juga murah modalnya guys, cuma 20.000. Waktu itu dikenain biaya 100.000 garansi katanya gitu. Untungnya kebanyakan 80.000, cuma nyopot ini gampang. Ini juga rusak gara-gara di servis waktu itu. Makanya ini yang ori ini bakal kita ganti deh guys ya, sama yang biasa ini. Ya sebenarnya sayang gimana ya, karena waktu itu emang sibuk kerja, jadi nggak ada waktu buat ganti sendiri. Pas kita tahu harganya, wow, kalau bisa mending pasang sendiri guys. Nah ini dia ya, ini yang ori beda, dari barcode aja beda, dari barcode aja beda. Nah, speakernya tuh ya kan, ada perbandingannya kan. Jadi sebenarnya tuh kayak gini speakernya guys. Nah waktu pas di tukang servis tiba-tiba udah bolong kayak gini, dan ini ganjelan ini. Tuh ada kotoran, ada ganjelannya, jelas ini sember. Ini kayaknya kecolok karena dia waktu itu mau masang ini nggak tahu guys. Dikiranya mungkin PCB-nya menyatu sama speaker itu guys. Jadi dicongkel dari speaker itu, padahal terpisah. Asus tuh enaknya gitu guys, terpisah ya. Ini tinggal kita pasang aja guys. Nah tinggal kita pasang seperti ini aja, kan dia ada dudukannya ya. Nah ada kuningannya yang terhubung nanti guys. Ini nih soket speaker di sini nih, bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tinggal kita bautin, nanti kita pasang LCD-nya. Oke,
speaker sudah selesai kita ganti, jadi sekarang tinggal pemasangan LCD. Nah, kembali lagi ya, ini yang gua nggak senang dari tukang servis tuh seperti itu guys. Mereka tuh ngasih harga berikut garansi, tapi kalau ada spare part yang rusak, bahkan seperti ini yang harga pasarannya cuma 30.000 aja, itu nggak mereka ganti. Gue tahu kalau misalkan papan chargernya ini cuma ada di sekitaran 25 ribuan aja, ininya cuma 30 ribuan aja, berarti kan total modal 50.000. Kalau misalkan ditarif 100.000, dia masih ada 50.000. Nah, harusnya yang 50.000 itu kan buat garansi ya. Garansinya kalau dia ngerusak, enggak dia belikan barang baru. Karena apa? Karena dia takut rugi, nggak ada keuntungan bang, nggak ada keuntungan bang kalau misalkan dibeliin ke barangnya. Tapi kan kalau misalkan dia ngasih harga berkali-kali lipat itu untuk garansi, ya memang harus sudah resiko tanggung jawabnya gitu guys. Tanggung jawabnya kalau misalkan ini dirusak sama tukang servis, otomatis harus diganti. Begitu. Jangan cuma udah rusak udah dibiarkan aja. Itu udah resiko kamu ngebongkar bagian ini, harga spare part 25.000, kasih tarif 100.000 dengan keuntungan sekitar 75-an ya. 75.000 anggapnya itu untuk jasa aja. Ini kan soketan gitu ya. Itu untuk resiko. Tapi kalau misalkan sudah merusak salah satu komponennya dan garansinya itu tidak diberlakukan, sama aja kayak nipu gitu kan. Kamu kasih harga sekian, itu udah resiko kamu, tapi nggak ada untungnya bang, ya karena kesalahan kamu ngerusakin barang konsumen kayak gitu. Kalau bisa jadi tukang servis itu yang jujur, jangan ngerusak barang konsumen. Itu yang bikin mereka kecewa dan nggak akan balik lagi gitu ya. Ini semua ada resikonya guys, semua ada resikonya. Nggak apa-apa kamu ngasih harga mahal, tapi kalau emang rusak diganti, jangan diakalin. Ini banyak kasus kayak gitu guys, mereka kasih harga berkali-kali lipat, bilangnya untuk garansi, padahal itu untuk untung dan jasanya saja. Mereka mau ambil untung berlebihan, seperti itu guys ya. Sekarang kita tinggal lanjut pemasangan LCD saja. Jadi ternyata di sini ada lubang-lubang untuk lemnya, sudah disediakan oleh Asus. Sebenarnya atas aja guys, pinggirannya nggak usah gitu, tapi agak beresiko gitu ya, agak beresiko ya. Ini apa ya? Bleach, mungkin ini ganjelannya. Aku coba firing dulu ke sini. Ini masuk ke dalam lubang. Harusnya seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini, pelan-pelan, takut ada yang ngeganjel nanti bisa pecah. Ya, harusnya seperti ini. Ini sudah masuk dengan sangat sempurna. Pinggirannya kalau mau dilem terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini tinggal kita lem aja ya. Harusnya kita lem dulu baru kita rapatkan. Buat yang nggak punya penjepit seperti ini bisa pakai karet. Dulu waktu saya belum ada ini juga pakai karet. Oke guys, jadi untuk pengelemannya kita ngikutin yang sudah disarankan sama Asusnya aja ya. Ini kan di sini udah ada lubang buat lemnya ya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, kita taruh seperti ini. Oke. Ini tuh udah dibikin sama Asusnya ya, titik-titik lem ini. Emang di sini agak tebal tadi lemnya. Dulu yang orinya juga begitu. Itu bagian sini agak tebal, dan gua tahu sistem pengeleman ini kayak sistem pengeleman pemberian thermal. Jadi dia nanti rapat sendiri guys. Biarkan sistem bekerja dengan sendirinya. Cakep sih teori begini. Nah, nanti dia akan rapat dengan sendirinya guys. Oke. Hati-hati untuk penempatan, jangan sampai kegeser, takutnya terkena lensa dan yang lain-lain. Saya sudah pasang seperti ini dan sekarang tinggal proses penjempitan saja.
seperti ini. Nanti kita tunggu ya. Oke, kita tunggu kering dulu yang ini. Oke guys, LCD sudah terpasang ya. Ini tadi kita keringkan dulu beberapa jam sampai ke malam nih waktunya guys, kan bikin videonya sore. Bagus ya, rapat ya, di kunci-kuncinya saja. Tapi sayangnya ternyata yang di sini kurang lem di bagian sensor sini. Kenapa nggak ngasih banyak-banyak? Karena takut di sini melebar ke sini ya. Di sini ada sensor. Tapi nanti nggak apa-apa, kita lem lagi. Cuma tinggal ngerapihin tinggal ngerapihin ininya aja ya. Nanti baru di press lagi. Oke. Jangan lupa dites lagi ya. Ngerinya ada sesuatu. Kita tes lagi sebelum dirapikan ya. Sebelum dirapikan tes lagi. Wah, normal ya. Sejauh ini pemasangan LCD kali ini normal ya. Nggak ada garis-garis di pinggir putih. Waktu pas gue pasang yang ini kan agak minus gitu, agak cacat. Tapi kali ini udah normal. Ya, bagus. Serius tidak memutih ya layarnya. Sekarang tinggal pasang sensor-sensornya lagi. Bang, pasang sensor kayak gini gimana gitu kan? Itu ada sensor kamera dan segala yang lain-lain gitu ya. Ini gampang guys. Ini tuh posisinya udah pas. Tinggal kita giniin aja. Nah, tinggal giniin aja. Nanti kita tekan truk gitu. Nanti dia masuk sendiri. Pelan-pelan. Nanti dia masuk sendiri. Contohnya kita coba pemasangan seperti ini. Kita masukin dulu aja kameranya ke sini. Nah, tuh ya, ini tuh langsung ngepas sama soket. Kameranya pun begitu guys. Yang penting sampai bunyi truk gitu, sampai ditekan sampai truk, ini langsung ngepas sama soket. Jadi gampang banget ya, nggak harus lepas ini. Tapi kalau emang alangkah baiknya dinyalain, dicek lagi kameranya kayak gitu. Kayak gini. Tinggal ditekan bagian sini. Karena apa? Karena kameranya itu sudah nempel sama soketnya. Ada dudukannya, soketnya itu ada dudukannya, jadi udah pasti pas. Jadi tekniknya tinggal tekan aja di sini dan di sini. Pas banget soketnya itu. Itu ada dudukannya guys. Jadi gampang ya. Kita baut, kita cas dulu dan nanti kita tes ada yang error apa enggak gitu guys. Oke, sekarang saatnya kita tes dulu. Nah, kita biarin dia ngecas dulu. Nah, ini aman ya, tuh layarnya tuh aman. Jadi sisi-sisinya tuh nggak ada putih-putihnya. Kemarin tuh kan ada putih-putihnya gitu. Jadi kayak ada yang aneh gitu. Sekarang kita biarin dulu dia ngecas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya LTG ya gitu deh. Oke teman-teman, jadi ini adalah paket yang kita tunggu-tunggu. Paket dari Riau yang isinya adalah VGA low budget gitu ya. VGA copotan PC build up. Oke, overall semuanya mantep ya. Ini tinggal kita pasang backdoor aja. Kalau backdoor mah gampang masangnya. Udah ada perakatnya kayak gini, tinggal kita tempelin aja. Luar biasa untuk kualitas LCD-nya, mantep jiwa. Perfect. Keren cuy. Warnanya bagus. Selesai guys ya. Gampang banget kan? Gak terlalu susah, gak terlalu rumit. Overall modal 150.000. Jadi cakep lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena saya LTG gitu deh. Mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time di video selanjutnya.